Halo, Shalom Rockers at Manggil Puji datang. Perkenalkan, saya Tasyiba Novaliana. Saya alumni dari SMA Negeri 27 Batang. Di sini saya akan berbagi renungan firman Tuhan kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sebenarnya kami mengulas sedikit renungan singkat kami kiranya Kau memberkati dari awal perkenalan ini. Sebelum kami mendengarkan renungan singkat kami Tuhan, kami ingin mengangkat satu pujian untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, Allah yang setia. Teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan renungan kita pada hari ini. Tema yang saya ambil adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita buka sama-sama di kitab Amsal ayat pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang keenam. Beginilah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan membagikan renungan singkat kepada teman-teman semuanya dengan tema mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita tentu pernah mengalami masalah, tantangan, bahkan pergumulan dalam setiap kehidupan kita ya teman-teman. Ada kalanya kita merasa kuat, ada kalanya kita merasa lemah. Dan seringkali kita juga mencoba mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pengetahuan kita sendiri, bahkan kita mengandalkan orang lain teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak, satu-satunya yang bisa kita andalkan itu siapa? Ya benar, kita harus mengandalkan Tuhan teman-teman. Kenapa sih teman-teman kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sesuai dengan kata firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang dalam daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah teman-teman, orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang artinya hidupnya selalu mendapatkan kekuatan dan kesegaran dari sumbernya, yaitu Tuhan.
yang dimana walaupun ada badai, ada musim keringnya, bahkan ada tekanan, ia tetap kuat dan tidak mudah goyang, teman-teman. Sebaliknya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan manusia, bahkan pengetahuan kita sendiri, kita akan merasa kecewa. Seperti kata Mazmur 118 ayat yang ke-8, lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Manusia bisa gagal, teman-teman, keadaan kita bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus nggak pernah gagal. Itulah sebabnya kita sebagai manusia harus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu nggak gimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, dengan cara kita berdoa. Ini udah sering kali kita dengar dalam sama dari orang-orang, berdoa dong kamu, berdoa dong kamu. Nah, teman-teman, salah satu cara kita mengandalkan Tuhan adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan berdoa dan dia akan selalu datang kepada Tuhan dalam doanya, bukan hanya bersandar pada kekuatannya sendiri, teman-teman. Lalu yang kedua, dia taat kepada firman Tuhan. Seperti kata Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, kita mengandalkan Tuhan berarti menjadikan firman-Nya itu sebagai pedoman kehidupan kita. Bukan kita hanya mendengarkan firman Tuhan lalu kita lupakan firman Tuhan itu. Ketika kita dapat firman Tuhan dari teman kita, setelah kita baca, udah kita biarin aja itu. Tapi teman-teman, ketika kita taat kepada firman Tuhan, setelah kita baca firman itu, kita akan menjalankan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, teman-teman, dengan memiliki iman yang teguh, sesuai kata Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang dimana ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya, walaupun kita tidak melihat jawabannya, kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Seperti kata Roma 8 ayat yang ke-28. Teman-teman baca ya nanti. Lalu apa sih hasil kita dari mengandalkan Tuhan? Teman-teman mau tahu nggak apa hasil kita dari mengandalkan Tuhan? Hidup kita dipimpin dan kita diluruskan oleh Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, hidup kita menjadi hidup yang berbuah dan menjadi berkat bagi setiap orang. Jadi teman-teman, mulai sekarang jangan mengandalkan diri kita sendiri lagi ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita mengandalkan orang lain, bahkan sekitar kita akan merasa kecewa. Seperti kita mendapat buah yang busuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan buah yang manis, buah yang bagus. Jadi teman-teman semuanya, mulai sekarang harus mengandalkan Tuhan ya dalam setiap kehidupan. Ada masalah datang ke Tuhan, ada pergumulan datang ke Tuhan, ada kekhawatiran dalam hati kita datang ke Tuhan, berdoa, percayalah Tuhan bakal menjawab setiap doa-doa teman semuanya. Jadi teman-teman, yang renungan hari ini yang aku berikan semoga menjadi pedoman dalam hidup teman-teman. Bukan hanya teman-teman dengarkan, tetapi teman-teman jadikan contoh dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena dengan singkat kami telah selesai. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah selesai. Terima kasih karena kasih berlagi dalam tangan akhirnya. Hanya doa-Mu, haleluya, amin. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom Rofi.